Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi anak-anakku sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini ya. Saya berharap semoga kalian dalam kondisi yang sehat ya, kondisi yang segar bugar, kondisi yang fit ya, kondisi yang tetap semangat ya, walaupun kita masih melakukan pembelajaran dari rumah ya. Untuk kesempatan kali ini ya, Bapak ingin menyampaikan materi tentang 10 tips mengatasi kebosanan belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19 ini. Ya, semoga tips ini bermanfaat ya dalam rangka mengatasi kejenuhan kalian selama belajar di rumah. Silahkan disimak ya sampai selesai, dan nanti setelah selesai silahkan tugasnya dikerjakan, yaitu membuat resume ya dari materi yang telah saya sampaikan tadi. Nah, anak-anakku sekalian ya, pandemi COVID-19 atau coronavirus 19 ini sudah banyak menelan korban jiwa di berbagai mancanegara, dan salah satunya adalah negara kita, negara Indonesia. Oleh karena itu pemerintah sudah membuat ketetapan dan himbauan untuk masyarakat Indonesia agar berada di rumah saja. Nah, akibatnya semua rutinitas pun jelas dilakukan di rumah, baik itu bekerja, work from home ya, bersosial ya, kegiatan sekolah dan lain-lain sebagainya. Nah, terkadang di balik semua aktivitas yang dilakukan di rumah terus-menerus ini akan mengakibatkan kebosanan, sehingga akan menimbulkan hambatan emosional dalam melakukan aktivitas primer seperti bekerja ataupun bersekolah. Karena kita sebagai manusia pasti memiliki kapasitas dalam diri kita ya, dan memerlukan hiburan sebagai senjata untuk melawan kebosanan ketika berada di rumah secara terus-menerus. Di sini Bapak akan menyampaikan beberapa tips yang bisa dilakukan dalam rangka menghadapi kebosanan tersebut ya. Antara lain adalah sebagai berikut. Ya, silahkan disimak dengan baik-baik. Yang pertama adalah dengan membaca buku ya. Hampir semua orang pasti pernah membaca buku dengan berbagai jenis macam ya. Zaman sekarang banyak sekali buku-buku yang menarik yang dirilis, yang pastinya sangat rugi kalau dilewatkan ya begitu saja. Seperti buku dongeng, buku kartun, buku kesenian, sejarah, filsafat, novel dan sebagainya ya. Membaca buku sambil mendengar lagu indie dan menikmati secangkir kopi atau teh akan menjadikan hari-hari Anda menjadi bergairah kembali. Dan mungkin ada beberapa buku yang kadang lupa untuk kita baca ya. Kita teruskan ataupun kita ulang. Nah, momen seperti ini kiranya sangat pas sekali untuk melakukannya, karena ada pepatah mengatakan ya, lancar kaji karena lancar diulang. Lancar kaji karena diulang. Nah, tips berikutnya yang kedua adalah bermain musik ya. Di zaman kemajuan teknologi, revolusi industri ini ya, telah membawa kita ke dunia instan yang serba ada. Tidak hanya bermain gitar dengan musik, dengan aplikasi di gadget pun ya, Anda bisa memetik dan menghasilkan alunan yang merdu. Misalnya piano, trompet, drum juga bisa Anda mainkan. Bahkan sangat asik jika dikombinasikan ya. Selain merasa terhibur, keterampilan musik kita juga terasa. Cocok sekali bagi Anda yang memiliki jiwa musik yang tak pernah mati. Nah, yang ketiga ini ya, bermain game. Ya, saya yakin ya anak-anak pasti ya pernah atau sering bermain game atau aplikasi permainan. Ya. Adalah sering kita jumpai ya anak-anak yang main game ya lewat gadget atau lewat HP masing-masing ya.
Nah, sekarang ini kan banyak sekali game-game yang ditawarkan oleh distributor dengan kualitas yang bersaing agar kita memang bisa menikmatinya walaupun sedang di rumah. Nah, tidak perlu komputer atau laptop, ya, HP atau gadget pun Anda yang kalian miliki ini sudah bisa untuk mengakses berbagai macam game sesuai dengan selera Anda. Tapi ingat ya, jadikan hanya sebatas hiburan ya untuk mengatasi kejenuhan. Jangan sampai bermain game itu menjadi kecanduan. Ingat, jangan sampai menjadi kecanduan. Nah, berikutnya yang keempat adalah berkumpul secara daring. Ya, sekarang tidak bisa dipungkiri bahwasanya kita dapat melihat wajah lawan bicara kita apabila kita tidak bertemu secara langsung, ya. Karena teknologi telah menghadirkan berbagai macam aplikasi, di antaranya adalah WhatsApp, Zoom, Skype, dan berbagai aplikasi lain yang semua ini sudah menjadi alternatif berbagai pihak untuk melakukan kegiatan pertemuan pada pandemi COVID-19 ini, ya. Rapat, belajar jarak jauh, curhat, hangout, pasti bisa dilakukan di sini. Agar kita tidak repot dan susah dalam mempersiapkannya, ya, cukup smartphone, ya, pakai data atau kuota dan koneksi internet yang memadai sudah bisa membantu kita dalam melakukan hal tersebut. Nah, yang kelima anak-anakku, ya, kita bisa melihat film, ya, karena industri perfilman semakin maju, banyak film menarik yang bisa kita tonton, ya. Ada berbagai situs yang telah mendukung kita dalam mengakses film yang kita sukai, dari film aksi, film drama, film komedi, film fantasi, film horor, ya, film kartun dan sebagainya. Dan telah dirilis di banyak negara, khususnya di Indonesia. Dan semua itu bisa kita nikmati di rumah kita masing-masing. Nah, yang keenam, ya, konten media sosial. Nah, di tengah maraknya berita mengenai COVID-19, banyak konten kreator yang bersaing dalam menampilkan karyanya demi menghibur kita. Mulai dari keseruan aplikasi TikTok, kehebohan asli selebgram, hingga trending YouTube yang sangat menarik perhatian mata kita untuk menontonnya. Ada banyak live casting, fitgram, ya, gaming, cover lagu, dan konten-konten yang lain yang pastinya membuat kita betah dalam mengisolasi diri di rumah. Dan hingga saat ini banyak bermunculan hashtag yang bisa kita ramaikan bersama, seperti hashtag di rumah saja dan sebagainya. Nah, yang ketujuh anak-anakku, berolahraga. Nah, tentu saja berolahraga juga ini bisa dilakukan di rumah. Bukan hanya pergi ke tempat fitness atau lapangan saja. Ya, bisa melakukan workout atau olahraga kecil seperti push up, ya, sit up, squat jump, ya, senam, variasi gerakan, bahkan sampai yoga pun bisa kita lakukan di rumah. Apalagi zaman sekarang banyak sekali alat-alat penunjang yang ada yang bisa kita jadikan panduan dalam berolahraga. Ya, karena dengan membiasakan untuk rutin berolahraga dapat meningkatkan daya tubuh kita, juga mengurangi rasa stres. Nah, terlebih lagi dapat meningkatkan daya pikir di saat proses belajar. Nah, dengan adanya wabah COVID-19 ini, sekarang olahraga sangat penting agar tubuh kita kuat, ya, bugar, sehat, tidak mudah terserang penyakit. Oke, berikutnya yang ke-8 anakku, yaitu melakukan eksperimen. Nah, pastinya sudah tidak asing lagi mendengar kata eksperimen, yaitu suatu percobaan yang biasanya dilakukan oleh para ilmiah, para pakar. Nah, eksperimen ini bisa saja diartikan membuat sesuatu yang baru.
Mungkin sudah ada beberapa dari kalian yang sudah mencoba melakukan eksperimen sebelumnya, baik itu membuat suatu masakan atau minuman yang unik atau apapun yang bisa kalian lakukan. Nah, jika kalian mempunyai hobi yang bisa dikembangkan atau dapat membuat sesuatu hal yang baru, seperti membuat es kolak ala mama atau ala kita, ya, membuat risoles, ya, membuat variasi martabak, hingga membuat kue tart. Nah, bisa saja Anda share selagi itu bernilai positif, ya. Dengan begitu, hasil eksperimen kalian dapat menginspirasi orang lain untuk melakukannya. Nah, yang kesembilan anak-anakku, ya. Tip yang kesembilan adalah menata kembali isi rumah. Ya. Pada umumnya, manusia pasti menyukai suatu hal yang baru dan yang indah. Ini bisa kita dapatkan dengan menata kembali susunan barang-barang yang ada di rumah kita. Ya, barangkali sambil membersihkannya jika ada debu atau kotoran atau sampah, ya, agar kita bisa menghasilkan suasana baru yang memanjakan mata kita. Nah, jika kebingungan dalam menatanya, kita dapat mencari beberapa referensi di internet mengenai tata letak barang yang ada di rumah. Nah, kalian bisa mencobanya. Nah, yang 10 anak-anakku, ya, adalah memperbanyak ibadah. Nah, ini penting sekali ini, ya. Selain melakukan hiburan duniawi, beribadah pun pastinya merupakan hiburan yang secara tidak langsung, ya. Misalnya menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya, ya. Berzikir, ya. Membaca sholawat, ya. Membaca Al-Quran dan sebagainya. Dan bahkan mungkin kalian bisa memberikan sedekah pada orang lain, membantu orang lain yang kekurangan, ya. Dan tentunya hal ini nanti akan berdampak pada pribadi kita, ya, agar hati kita menjadi tenang, ya, pikiran kita jadi tenang, ya, sehingga kita tidak mudah stres, ya, imun kita menjadi kuat, ya. Jadi kalau kita dalam kondisi yang fit, ya, batin kita tenang, pikiran tenang, ya, maka akan meningkatkan imunitas di dalam tubuh kita. Oke. Nah, mungkin kita bisa bilang bahwa pandemi adalah musibah yang mengharuskan kita untuk mengingat Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, ya, anak-anakku, marilah kita merefleksi diri kita yang terkadang lupa menjalankan perintah-perintahnya, menjalankan kewajiban-kewajiban yang dibebankan pada kita sebagai hambanya. Nah, sekarang sudah saatnya untuk memperbanyak ibadah dan memohon ampunannya, ya, supaya musibah ini segera lekas berakhir, ya. Dan pada dasarnya setiap orang ini berbeda-beda cara dan selera dalam menghibur diri. Nah, selagi hiburan itu bernilai positif, ya, bisa saja dilakukan dengan menyampaikannya kepada orang lain, sehingga menjadi amal baik untuk diri kita. Nah, anak-anakku, ya, demikian tadi, ya, beberapa tips yang bisa dilakukan, ya, dalam rangka membantu memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan kita berada di rumah, ya. Semoga, ya, wabah ini, ya, pandemi ini, COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa hidup normal kembali, beraktivitas kembali secara normal seperti sedia kala.
Nah, anak-anakku, saya berharap kalian tetap semangat dan jangan menyerah ya dalam rangka menghadapi pertempuran besar melawan virus ini. Dengan usaha dan doa serta sinergitas dari seluruh manusia, insya Allah ya bumi kita akan terselamatkan kembali dan menjadi normal kembali seperti sedia kala. Ya, sekian apa yang Bapak sampaikan ya, tip-tip dalam rangka tadi mengatasi kebosanan belajar di rumah. Semoga ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.